Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang pentingnya kecerdasan buatan. Pasti teman-teman semua nggak asing dengan kata kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Di era digital yang terus berkembang ini, AI itu udah menjadi bagian penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenapa sih AI itu penting bagi kehidupan kita dan apa dampaknya bagi masa depan kita? Mari kita bahas. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk mampu membuat komputer memiliki atau meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan cepat dan efisien. Dalam berbagai sektor, AI telah membuktikan potensinya dalam mengubah cara kita hidup dan bekerja. Contohnya itu pada sektor kesehatan, transportasi, serta pertanian. Penerapan AI di bidang kesehatan membawa dampak positif yang signifikan, meningkatkan efisiensi, akurasi, kualitas layanan. AI memproses dan menganalisis data medis dalam jumlah besar untuk membantu diagnosis penyakit, memprediksi risiko dan kesehatan, dan merencanakan perawatan yang lebih efektif. Contoh penerapan AI di bidang kesehatan itu ada asisten virtual kesehatan serta robot bedah. Asisten virtual kesehatan itu adalah inovasi teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada penggunanya. Sistem ini tuh dirancang untuk membantu pengguna memahami kondisi kesehatan masing-masing dan mendapatkan bantuan medis awal melalui platform digital. Asisten virtual kesehatan ini menawarkan berbagai fitur utama, yaitu kemampuan prediagnosis dan kemampuan untuk pengecekan gejala, yang dimana sistem ini menganalisis gejala yang dilaporkan oleh pengguna tadi dan memungkinkan pengguna itu mendapatkan diagnosis awal serta rekomendasi lanjutan. Namun perlu kita ingat bahwa asisten ini tidak dapat menggantikan peran dokter seutuhnya, karena asisten virtual kesehatan ini bergantung pada informasi yang diberikan oleh pasien tadi atau pengguna tadi. Jadi masih memungkinkan asisten virtual kesehatan ini dapat salah mendiagnosis. Selanjutnya itu ada robot bedah. Robot bedah merupakan inovasi teknologi canggih dalam dunia kedokteran yang memungkinkan dokter bedah melakukan operasi dengan presisi tinggi melalui sistem robotik yang terkendali. Sistem ini menggabungkan teknologi robotika, visualisasi 3D, serta kontrol pembedahan untuk membantu yang lebih akurat dan minimal invasif. Cara kerjanya itu yaitu dengan dokter bedah duduk dan mengontrol gerakan tangan robot, memberikan visualisasi yang mengendali khusus ke arah sistem itu dan sangat detail di area operasinya tadi. Robot bedah memungkinkan dokter untuk melakukan prosedur yang sangat detail di area operasinya tadi. Robot bedah memungkinkan dokter untuk melakukan prosedur yang rumit. Lalu saya itu lebih kecil dibandingkan dengan berbagai manfaat bagi pasiennya tadi, karena dia tuh lebih menghasilkan pemulihannya, berbagai manfaat bagi pasiennya tadi, karena dia tuh juga lebih rendah serta cepat pemulihannya, risiko infeksinya juga lebih rendah serta kurang rasa sakit contoh dari atau gambaran dari robot bedah tadi. Untuk robot atau gambaran dari robot bedah juga memiliki tantangan, yaitu adaptasi yang robot bedah ini serta biaya investasi dan pemeliharaan yang tinggi, adaptasi yang itu belum tersedia luas, biaya investasi dan pemeliharaan yang tinggi membuat teknologi itu belum tersedia luas di fasilitas kesehatan. Selanjutnya AI di bidang transportasi.
Selanjutnya AI di bidang transportasi kan revolusi yang cukup besar menurut saya. AI pada bidang transportasi ini menghadirkan revolusi yang cukup besar mengubah cara kita bergerak dalam mengolah sistem transportasi secara fundamental. Karena itu mengubah cara kita bergerak, efisiensi keamanan, tetapi juga teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi keamanan, tetapi juga buka jalan bagi inovasi yang dulunya kita anggap hanya sebagai imajinasi. Buka jalan bagi inovasi yang contohnya dulunya kita anggap hanya sebagai imajinasi. Manajemen lalu lintas pintar, manajemen lalu lintas pintar serta kendaraan otonom atau self driving. Manajemen lalu lintas pintar adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi canggih dan menggunakan teknologi canggih dan aliran jalan raya. Mengelola dan mengoptimalkan aliran jalan raya, meningkatkan keselamatan di jalan raya, efisiensi, mengurangi kemacetan. Dalam pengimplementasiannya, sistem itu menggunakan berbagai sensor yang dipasang di jalan raya. Untuk mendeteksi volume kendaraan, menggunakan berbagai sensor yang dipasang di jalan raya. Untuk mendeteksi dengan kemampuan computer vision dan pola pergerakan. Dapat mengenali berbagai dengan kemampuan computer vision, kemacetan ataupun pelanggaran. Dapat mengenali berbagai data yang dihasilkan AI tadi diproses ataupun pelanggaran dalam. Jadi data yang dihasilkan AI tadi diproses dan kita untuk mengurangi waktu cepat dalam mengatur arus lalu lintas emisi kendaraan kita untuk mengurangi waktu perjalanan tadi. Penurunan emisi kendaraan serta peningkatan. Selanjutnya itu ada kendaraan otonom atau self driving. Kendaraan otonom atau self driving beroperasi tanpa intervensi manusia. Adalah kendaraan yang dapat beroperasi tanpa intervensi manusia. Otonom ini menggunakan teknologi canggih untuk menavigasi dan mengendalikan diri di jalan. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan berbagai sensor mengendalikan diri di jalan. Algoritma untuk memahami lingkungan perangkat lunak dan algoritma perusahaan seperti Tesla itu menjadi pengembang teknologi ini. Perusahaan seperti Tesla itu menjadi pengembang teknologi ini dengan sistem autopilot mereka. Tingkat otonomasi kendaraan diklasifikasikan dengan nasional. Itu level 0 berarti tanpa otomasi oleh SAI internasional. Level 5 merupakan otomasi penuh. Level 0 berarti tanpa kendaraan sepenuhnya itu sementara level 5 merupakan otomasi penuh manusia tadi. Kendaraan sepenuhnya itu dioperasikan tanpa keterlibatan sebagian besar kendaraan otonom yang beroperasi itu berada pada level 2 atau saat ini sebagian besar kendaraan otonom perusahaan yang berada pada level 2 atau 3. Dengan beberapa perusahaan. Ini gambaran dari kendaraan otonom level 4. Ini gambaran dari kendaraan otonom tadi. Selanjutnya, penerapan AI di bidang pertanian. Selanjutnya, penerapan AI di bidang pertanian. Penerapan AI di bidang pertanian juga membawa kita ke revolusi dalam cara kita mengelola dan mengoptimalkan produksi pangan. Teknologi ini telah mentransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian presisi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Contoh penerapan AI di bidang pertanian itu ada pendeteksi hama dan penyakit pada tanaman, sama pemupukan presisi dan penggunaan pestisida. Pendeteksi hama dan penyakit pada tanaman itu teknologi canggih oleh AI yang menggabungkan sistem pemantauan dan mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah pada tanaman. Sistem ini juga menggunakan kombinasi computer vision dan machine learning serta sensor canggih untuk memberikan diagnosis akurat dan solusi tepat waktu. Sistem ini memanfaatkan berbagai perangkat seperti smartphone, drone, dan sensor khusus untuk mengumpulkan data tentang kondisi tanaman tadi. Gambar yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan algoritma AI yang telah dilatih dengan database besar berisi informasi tentang
berbagai jenis hama dan penyakit tanaman. Sistem ini dapat mengenali gejala-gejala spesifik, pola kerusakan, dan perubahan pada tanaman yang mengindikasikan adanya serangan hama atau penyakit. Selanjutnya itu ada pemupukan presisi dan penggunaan pestisida. AI dalam pemupukan presisi dan penggunaan pestisida merupakan teknologi revolusioner yang mengoptimalkan penggunaan input pertanian melalui pendekatan yang lebih tepat dan efisien. Sistem ini mengintegrasikan berbagai teknologi canggih untuk memberikan jumlah yang tepat dari pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan spesifik tanaman dan kondisi lapangan. Sistem ini juga kombinasi sensor tanah, pemetaan digital, dan analisis data untuk menentukan kebutuhan nutrisi tanaman secara akurat. Sensor-sensor ini dipasang di lapangan secara kontinu untuk mengukur berbagai parameter seperti kelembapan tanah, kandungan nutrisi, pH, dan kondisi tanaman. Data yang dihasilkan tadi kemudian dianalisis oleh algoritma AI untuk membuat rekomendasi pemupukan presisi. Untuk aplikasi pestisida itu sistem menggunakan untuk pemupukan. Untuk aplikasi pestisida, sistem ini menggunakan teknologi computer vision dan sensor khusus untuk mendeteksi keberadaan hama atau penyakit. Drone atau peralatan penyemprot pintar dapat menerapkan pestisida hanya pada area yang membutuhkan tadi. Untuk menghindari penggunaan berlebihan pada area yang sehat. Hal ini tidak hanya menghemat biaya, tapi juga dapat mengurangi dampak negatif lingkungan dari penggunaan bahan kimia pertanian. Jadi kesimpulannya, AI ini telah menjadi pendorong utama dalam revolusi digital yang mengubah landscape berbagai sektor di kehidupan modern. Transformasi yang dibawa oleh AI tidak hanya terbatas pada peningkatan efisiensi teknis, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan yang semakin kritis di era modern. Melalui optimasi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, dan meningkatkan efisiensi energi, AI berkontribusi signifikan dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, AI tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan masa depan lebih baik bagi kita semua. Jadi, mari kita kembangkan AI. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.